Shalom, selamat datang di online service IFC Vium. Apa kabar semuanya? Senang kalau kami bisa melayani Anda. Semoga kita semuanya tetap ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pastor Iwan selaku host Anda pada ibadah pada pagi hari ini. Saya sangat senang kalau bisa menyambut Anda, khususnya yang baru pertama kali datang bergabung dalam ibadah online service kami. Dan kami sangat senang untuk bisa melayani Anda semuanya. Apabila Anda mempunyai pokok doa atau pergumulan yang Anda ingin doakan bersama dengan kami, silakan klik tautan di bawah ini dan kami rindu untuk berdoa bersama dengan saudara. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan lupa, jangan ketinggalan, silakan bergabung dengan iCare yang sudah tersedia dan terus follow akun sosial media kami supaya Anda bisa tetap terhubung bersama dengan kami. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, berikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita mau sama-sama bersyukur. Kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan melimpah buat setiap kita. Tuhan sudah memilih setiap kita untuk ada sampai dengan hari ini, meninggikan dan memuji Dia. Hanya bagimu Tuhan, mari kita sama-sama untuk meninggikan dan memuji kemuliaan Tuhan.
Terima kasih. Selama-lamanya di dalam kehidupan setiap kami Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau, memberikan hidup kami Tuhan, memberikan diri kami untuk meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan.
Shalom, selamat pagi jemaat IFGF Yung. Anda saya melihat luar biasa sekali. Saya melihat kesiapan Anda di pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh bersyukur kalau kita semua masih tetap komitmen dengan ketaatan kita untuk menyediakan waktu mendahulukan Tuhan. Jadi bukan cuma menyisakan waktu. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan lewat nabinya yaitu Hagai. Dan saya beri judul perhatikanlah keadaanmu. Tapi sebelumnya yuk kita awali firman ini dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu hari ini di mana kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami mendahulukan Engkau terutama Tuhan. Kami tidak mau menomorduakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Agar kami benar-benar boleh merasakan kasih-Mu di dalam segala firman ini Tuhan. Yang dimana kami mengimani Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Teman-teman, di bulan ini kita masih dalam tema look forward. Benar kan? Di mana betapa pentingnya mengarahkan pandangan kita ke depan agar kita tidak salah langkah dan gak salah arah dalam perjalanan hidup ini. Kita selalu mengingat bahwa di luar Tuhan kita ini bukan apa-apa. Kalau kita nyadar butuh tuntunan Tuhan, ya prioritaskanlah Tuhan dulu. Jangan sampai Tuhan itu dinomorduakan, amin. Karena semua ini akan membawa dampak di dalam hidup kita jika kita mendahulukan dan menyediakan waktu untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan juga pasti menyediakan waktunya untuk mendahulukan kita. Haleluya. Judul tadi adalah perhatikanlah keadaanmu. Coba sekarang perhatikan keadaan kita masing-masing. Yuk kita perhatikan keadaan kita. Pernah enggak teman-teman merasakan kesia-siaan dalam melakukan jerih payah sehari-harinya dalam segala kesibukan pekerjaan yang kita lakukan. Saat mau menikmati baru nyadar. Loh, hasilnya kok gak memadai dengan apa yang kita lakukan seharian penuh. Sudah bekerja begitu keras, kenapa ya? Ada enggak dari teman-teman yang pernah mengalami hal ini? Nah, disinilah yang Nabi Hagai sampaikan. Kita ini menaruh hasil dalam pundi yang berlubang. Jadi setiap kita dapatkan itu kita menaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Untuk jelasnya saya ajak teman-teman untuk membaca apa yang Tuhan firmankan di Hagai dari ayat 3 sampai 9. Tapi saya awali dari ayat 3 dan 4 dulu. Ayo kita baca sama-sama ya. Saya akan membacakan. Di sini dikatakan firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Itu pertanyaan Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu lewat nabinya Hagai. Sebenarnya ungkapan-ungkapan yang disampaikan Hagai ini terjadi waktu bangsa Israel di dalam penindasan di Babel. Mereka sepakat komitmen untuk membangun bait Allah. Tapi sepulangnya nanti dari Babel ke Yerusalem, dan tentunya niat ini diingat oleh Tuhan. Karena ini adalah suatu niat yang baik. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman, 16 tahun setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka begitu gampang melupakan rencana semula membangun rumah Tuhan. Dan mereka lebih condong memprioritaskan kepentingan pribadi. Nah, itulah yang dikatakan. Saya percaya firman ini berbicara mengingatkan kita juga. Karena terkadang orang percaya juga keseringan ya,
lebih condong memprioritaskan kepentingan-kepentingan pribadi daripada mendahulukan Tuhan. Benar enggak? Kita seringkali tahu hal itu. Tapi kita terus saja menjalankan. Sebab itulah Tuhan menegaskan bangsa Israel dengan perkataan, perhatikanlah keadaanmu. Apa maksud Tuhan dengan perkataan ini? Yaitu rentetan kejadian demi kejadian yang dialami oleh bangsa Israel yang membawa dampak gak enak bagi bangsa ini. Mengapa? Karena bangsa ini dengan sengaja melupakan niat awal mereka, teman-teman. Orang lupa itu wajar, karena nggak disengaja. Tapi kalau melupakan itu ada unsur kesengajaan. Dan tentunya ada konsekuensinya, amin. Yang harus ditanggung. Sebab itulah Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu. Dan perkataan ini bukan tidak ada artinya. Makanya sampai diulang 2 kali. Di ayat 5 dan di ayat 7 itu diulang 2 kali. Tuhan bertujuan agar bangsa Israel tahu kekeliruan apa sebenarnya yang mereka lakukan, yang mereka perbuat. Jika melupakan untuk mendahulukan Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kita di sini untuk tetap konsisten mengutamakan mendahulukan Tuhan seperti apa yang kita komitmenkan sejak awal. Mungkin kita juga butuh koreksi diri kita masing-masing ya. Dengan apa yang sudah Hagai sampaikan. Ayo kita baca lagi apa yang disampaikan di ayat 6-nya. Saya bacakan di ayat 6-nya ya. Yang sebelumnya dia mengawali dengan perkataan perhatikanlah keadaanmu. Di sini dikatakan ayat 6-nya, saudara dengar baik-baik. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Ini yang dikatakan. Jadi satu kesia-siaan yang dilakukan. Orang bekerja sudah mati-matian seperti itu. Tapi hasilnya itu tidak memadai. Gitu loh. Makanya Tuhan berkata di ayat 7 itu dikatakan perhatikanlah keadaanmu. Gimana teman-teman? Apa kita sudah perhatikan keadaan kita masing-masing? Di mana kita sudah bekerja seharian penuh ya. Tetapi apa yang didapat nggak seperti yang kita inginkan. Mungkin ada di antara teman-teman yang mengatakan, oh ya ini mungkin yang terjadi dalam kehidupan pekerjaanku, di dalam bisnisku. Teman-teman, lihat perkataan yang lebih memperjelas lagi, yaitu di ayat 9. Yuk kita baca ya, saya bacakan di ayat 9-nya. Nanti solusinya itu ada di ayat 8, tapi saya bacakan di ayat 9 dulu. Kamu mengharapkan banyak, ya dengar, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Nah, ini coba perhatikan saudaraku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Wow, Tuhan sangat jelas sekali mengingatkan kita. Dan di sini kita melihat, di sini kita tahu kekeliruan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin ini bangsa Israel pun menyadari segala sesuatunya. Makanya Nabi Hagai ini mengingatkan mereka. Tapi jangan bingung, saudara jangan resah ya. Terus langkah apa yang harus kita lakukan? Anda gak perlu kecewa. Karena good news-nya, kabar baiknya, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Dan yang lebih luar biasa lagi, jika Dia menegur, Dia juga akan menunjukkan jalan keluar dari masalah yang Anda hadapi saat itu. Ada amin, saudaraku. Haleluya. Dengan teguran ini kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kekeliruan kita. Dan kita bisa melihat ke depannya lebih baik lagi. Kita tetap look forward ya. Makanya jangan kecewa
kalau ada teguran Tuhan di dalam kita sekarang ini, Tuhan tegur, oke, itu benar-benar kita semakin mengerti. Apalagi yang dikatakan di 2 Timotius 3 di ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ada amin, saudaraku. Yuk, tanpa lama lagi kita lihat way out dari Tuhan di ayat 8-nya. Kita baca sekarang. Saudara dengarkan, saya bacakan ya. Way out-nya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Saya ulang sedikit agar Anda benar-benar meresapi bagaimana solusi yang seharusnya kita ambil. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Sampai di sini kita apa yang dikatakan di sini. Solusi ini teman-teman sangat jelas kan yang Tuhan kasihkan tadi. Cuma 3 hal di sini yang Tuhan utarakan. Yang pertama, naiklah ke gunung. Yang kedua, bawalah kayu. Dan yang ketiga, bangunlah rumah itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan di sini. Hal yang pertama yang dikatakan naik ke gunung. Itu berbicara kita diminta mencari Tuhan. Carilah Tuhan, temukan hadiratnya, dan akui segala kekeliruan kita di hadapannya. Yesaya 55 di ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini luar biasa sekali. Apalagi Yeremia mengatakan begini di ayat 13-nya, Yeremia 29. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudaraku, kita percaya kalau Tuhan sudah menyatakan solusi ini yang luar biasa ini. Ayo kita ikuti. Dikatakan di sini, di ayat 29 ini. Seterusnya, aku akan memberi kamu menemukan aku. Lihat ini. Tuhan berkata ini, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan. Luar biasa. Jadi temuilah Tuhan teman-teman. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Berhenti mendahulukan memikir kepentingan pribadi. Itu namanya naik gunung. Hal kedua, di sini dikatakan bawalah kayu. Artinya membawa niat kita. Kayu dibawa naik gunung. Hagai berkata di sini bertujuan untuk membangun rumah Tuhan. Membawa niat itu berbicara kesungguhan hati, teman-teman. Membangun rumah doa, kesungguhan hati kita membangun rumah doa. Kesungguhan kita yang punya planning membangun mesbah keluarga. Jika Anda sudah mempunyai niat yang baik dalam hal ini, jangan kita tunda-tunda. Lakukan segera mungkin. Punya planning tanpa niat. Bangunan itu akan terus terbengkalai. Itulah makanya Tuhan berkata, sedangkan rumahku kamu biarkan menjadi reruntuhan. Jadi kesungguhan hatimu yang Tuhan butuhkan. Makanya di 2 Tawarin 16 di ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kita masuk di poin ketiga sekarang ya. Hal yang ketiga, Tuhan berkata apa? Bangunlah rumah itu. Bangunlah rumah itu berbicara, be ready, bersiaplah, bangunlah rumah Tuhan. Membangun rumah sangat butuh kesiapan Anda. Kalau kita punya planning, oke. Punya niat, sangat oke. Tapi kalau nggak ada kesiapan itu nggak oke, teman-teman. Nggak ada gunanya. Anda mau membangun rumah doa, membangun mesbah keluarga, butuh yang namanya kesiapan. Bangunlah rumah doa. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan berdiam di sana. Jadi apa? Siapkan dirimu. Yesaya
54 berkata, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda kediamanmu, jangan menghemat, pancangkan talinya, dan pancangkanlah tempat-tempat kemahmu, pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Dari 3 hal biot yang disampaikan nabinya, yaitu Hagai. Lihat dan percayalah, Tuhan kita itu tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dia akan berkata, aku berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Mari amini, teman-teman. Kita percaya. Kalau kita percaya dengan iman, kita tahu bahwa solusi ini sangat bermanfaat bagi kita. Jadi yang pertama, saya ingatkan kembali, carilah Tuhan, temui hadiratnya. Yang kedua, bawalah niatmu, yaitu kesungguhan hatimu. Dan yang ketiga, be ready. Siapkan dirimu untuk melapangkan rumah Tuhan. Disitulah nanti, maka kantong-kantongmu tidak akan berlubang lagi. Dan berkat yang Tuhan kirim itu tidak akan dihembuskannya. Amin, teman-teman. Yuk kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di mana Engkau mengingatkan setiap kita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ini ya dan amin. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu kesia-siaan Tuhan, jika kami tidak mendahulukan Engkau, jika kami tidak mengutamakan Engkau Tuhan. Kami sekarang tahu Tuhan bahwa kami butuh menyediakan waktu untuk Engkau Tuhan. Mari berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa jemaat-Mu semakin mengenal dan semakin mengerti lewat firman yang sudah disampaikan ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Saudara-saudaraku, yuk kita boleh mengangkat tangan kita. Saya akan membacakan doa berkat bagi setiap kita. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah usahamu, diberkati segala pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan Allahmu akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalahmu. Bersatu jalan mereka memerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan engkau tidak akan pernah menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Mari kita akhiri kebaktian ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Kristus Yesus Tuhan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Umat yang percaya bersama saya katakan amin. God bless you. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. It's the most It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone tell you just to be here. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. We get it, and those happy meetings when days come to go. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosties as well, fantastic caroling out in the snow. There'll be scary stories and days of the glory of Christmas is so long ago.
telling you be a good team.